Aku Islam, tapi aku masih bingung sama satu hal ini. Bukannya nggak boleh ya? Dalam ajaran agama kita nggak boleh kalau kita berhubungan suami istri sama saudara sendiri. Itu gimana sih? Tolong dong ada yang bisa jelasin nggak sih? Ini gue masih bingung. Sumpah. Oke, teman-teman, mari kita jawab bersama-sama pertanyaan saudari kita ini. Barangkali hal ini dia tidak temukan jawabannya di dalam agama Islam. Kan manusia yang pertama diciptakan itu kan laki-laki yang pertama diciptakan itu kan Adam. Terus perempuan yang pertama diciptakan itu Hawa. Kalau manusia sekarang sebanyak ini semua dari keturunan Adam dan Hawa. Terus anak laki-laki Adam dan Hawa dan anak perempuan Adam dan Hawa itu melakukan hubungan suami istri dong. Tapi bukannya nggak boleh ya? Dalam ajaran agama kita nggak boleh kalau kita berhubungan suami istri sama saudara sendiri. Itu gimana sih? Tolong dong ada yang bisa jelasin nggak sih? Ini gue masih bingung. Sumpah. Dan Habel itu sudah meninggal. Berarti yang hidup tinggal Kain dan Set. Siapa istri mereka? Nah, sekarang kita tahu dari mana ada aturannya bahwa tidak boleh berhubungan dengan keluarga inti kita. Kapan itu muncul aturannya? Kapan muncul larangan tidak boleh berhubungan dengan saudara kandung, dengan orang tua, dengan keluarga inti? Kapan itu muncul undang-undangnya? Oke, teman-teman, mari kita jawab bersama-sama pertanyaan saudari kita ini. Barangkali hal ini dia tidak temukan jawabannya di dalam agama Islam, tetapi paling tidak kita bisa menjawab dalam perspektif, yaitu orang Kristen atau iman Kristen. Nah, dalam hal ini pertanyaannya adalah memang hal ini juga tercatat di dalam kitab suci orang Kristen. Barangkali juga hal demikian di dalam Quran saudara kita orang Islam. Nah, mungkin saja tidak ada penjelasan tegas di sana sehingga saudara kita ini atau saudari kita ini tidak menemukan jawabannya tentang pertanyaan atau pernyataan dari saudara kita ini. Nanti saudara boleh memberikan masukan dan tanggapan Anda. Nah, dia bertanya begini, teman-teman. Siapa istri anak-anak Adam? Siapa istri anak-anak Adam? Kita tahu bahwa manusia pertama diciptakan oleh Allah itu yaitu Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa ini yaitu memiliki anak setelah mereka berhubungan tentunya dan akhirnya mereka memiliki anak. Nah, kita tahu bahwa dicatat di dalam kitab Kejadian mereka memiliki anak yaitu Kain, Habel dan Set. Nah, kita tahu bahwa Habel itu mati dibunuh oleh Kain. Nah, itu nanti satu tema pembahasan mengapa Kain itu membunuh Habel. Nah, tetapi pertanyaannya adalah yang mesti kita jawab sama-sama di sini. Siapa istri anak-anak Adam itu? Karena yang dicatat itu adalah hanya nama ini, yaitu Kain, Habel, dan Set. Dan Habel itu sudah meninggal. Berarti yang hidup tinggal Kain dan Set. Siapa istri mereka? Nah, pertama-tama saya mau menjawab kepada kita semua, di dalam tradisi mula-mula itu adalah tidak dicatat nama perempuan. Hanya nama laki-laki lah yang dicatat di dalam silsilah atau yang masuk hitungan. Hanya laki-laki saja yang dihitung. Dan barangkali juga ada banyak negara yang mengadopsi hal ini sampai hari ini. Jadi yang dicatat itu hanya nama laki-laki saja, perempuannya tidak. Nah, ini adalah yang disebut budaya patria. Jadi laki-lakinya yang dominan atau yang dicatat. Nah, itu yang pertama. Berarti kita menemukan bahwa di dalam kitab Kejadian atau keturunan daripada yaitu Adam dan Hawa itu bukan saja hanya Kain, Habel, dan Set. Berarti ada anak-anak mereka perempuan-perempuan. Maka yang kedua adalah siapa istri anak-anak Adam? Oke, yang kedua. Jawaban yang kedua yang mau saya berikan dalam hal ini adalah di zaman Adam dan Hawa belum ada undang-undang untuk larangan tidak boleh berhubungan
dengan saudara. Belum ada. Belum ada. Belum ada undang-undang bagi mereka atau di manusia pertama. Belum ada. Dan sangat jauh sekali nanti baru ada undang-undang itu. Ya, baru ada larangan itu dari Tuhan. Belum ada. Bahkan kalau kita baca sejarah dulu ya, kalau kerajaan-kerajaan itu supaya cepat berkembang dan banyak pasukannya, maka saudara kandung itu boleh berhubungan supaya cepat itu. Kalau kita baca sejarah. Nah, jadi di zaman ini secara khusus Adam dan Hawa itu belum ada undang-undang itu. Nah, yang ketiga yang mesti kita jawab adalah siapa istri daripada anak-anak Adam dan Hawa itu adalah tentu saudara atau saudari mereka sendiri. Nah, sekarang kita tahu dari mana ada aturannya bahwa tidak boleh berhubungan dengan keluarga inti kita. Kapan itu muncul aturannya? Kapan muncul larangan tidak boleh berhubungan dengan saudara kandung, dengan orang tua, dengan keluarga inti? Kapan itu muncul undang-undangnya? Maka hal ini kita bisa temukan di dalam kitab Imamat. Kitab Imamat ini adalah yang ditulis oleh Musa, begitu ya. Dan Allah menurunkan perintah atau memberikan larangan tidak boleh lagi berhubungan dengan keluarga inti atau dengan saudara atau saudari. Nggak boleh. Saya akan bacakan bagi kita dan silakan disimak hal ini supaya Anda tahu, supaya Anda mengerti. Dan jangan sampai juga hal ini terjadi ya. Kita temukan dalam kitab Imamat pasal 18. Saya mulai dari ayat yang ke-6. Imamat pasal 18 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Siapapun di antara kamu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Nah, jadi ini berbicara tentang yaitu kerabat. Itu tidak boleh. Ya. Yang kedua, ini tentunya adalah kerabat yang sangat dekat ya. Yang kedua, ayat yang ke-7, janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu. Itu tidak boleh. Karena ia hak ayahmu. Dia ibumu. Jadi janganlah kau singkapkan auratnya. Nah, itu tidak boleh. Itu larangan. Yang kedelapan, janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu. Karena ia hak ayahmu. Ini juga dilarang. Ya, diingat. Ayat 9. Mengenai aurat saudaramu. Nah, ini jelas. Ini jelas ya. Nanti di sinilah di zaman Musa itu dilarang. Tidak boleh berhubungan dengan saudara atau saudari kandung. Tidak boleh. Ayat 9. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, jangan kau singkapkan auratnya. Oke, jelas? Ayat 10. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya. Karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Ini juga tidak boleh ya. Aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan itu dilarang keras ya. Allah memberikan perintah langsung. Ayat 11. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Ini juga dilarang, tidak boleh. Ayat 12, janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Itu juga tidak boleh. Ayat 13, janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Itu juga tidak boleh. Yang berikutnya, janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Itu juga tidak boleh. Oke?
Ayat 15, janganlah kau singkapkan aura menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Ini jelas. Jadi kalau Anda mempunyai menantu perempuan, mungkin dengan berbagai alasan, itu tidak boleh. Alkitab, kitab suci melarang itu, Allah melarang itu. Jangan kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Jangan. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Itu jangan ya. Itu ayat 15. Sekarang ayat 16. Apa bunyinya? Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Jadi itu juga tidak boleh ya. Dilarang keras. Ayat 17, janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Itu tidak boleh. Yang berikutnya, janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Itu juga tidak boleh. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kain. Ya, waktu haid atau waktu lagi sakit. Itu tidak boleh. Yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Itu jangan. Dan ayat yang ke-20 yang terakhir, dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Oke? Jadi beginilah jawaban yang boleh saya sampaikan, bahwa siapa itu istri daripada anak-anak Adam dan Hawa, yaitu saudara mereka sendiri atau saudari mereka sendiri, karena di waktu itu belum ada larangan. Ya, belum ada undang-undangnya. Belum ada perintah turun dari Tuhan. Turunnya perintah ini adalah di zaman Musa. Allah memberikan perintahnya waktu dia memanggil umatnya dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan dan yang kita kenal, yaitu tempat tinggal orang Israel di zaman ini. Oke, kiranya menjawab hal ini, dan saudara juga boleh memberikan tanggapan Anda, masukan Anda dari poin apa yang saya sampaikan. Terima kasih, kiranya Allah Tritunggal akan terus menolong dan memberkati kita sekalian. God bless you. Shalom.